Sebelum kita membacanya, mari kita tundukkan kepala, berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, di rumah-rumah ataupun secara keseluruhan sebagai persekutuan virtual. Sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Roh Kudus-Mu menguasai hamba-Mu ini, sehingga oleh karunia-Nya hamba-Mu dapat menyampaikan maksud Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Tuhan, kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Kami membacakannya sebagai berikut. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersyukur, tetaplah memuliakan Allah. Karena saya dari sisi tertentu merenungkan masa-masa kita melakukan pembatasan sosial, bahkan sekarang meningkat sebagai pembatasan sosial berskala besar, juga dimaksudkan oleh Tuhan atau kita mengambil aspek positifnya sebagai masa untuk kita memperdalam, mengintimasi, termasuk juga menghayati lebih dalam makna-makna kehidupan beriman kita. Dan secara khusus dalam persekutuan beribadah di rumah-rumah. Jadi saudara-saudara, tidak usah terlalu khawatir, karena banyak orang dalam hari-hari seperti ini mengalami kekhawatiran yang amat sangat. Saya ingat satu pesan dari Tuhan Yesus ketika kita berada dalam keadaan yang genting ataupun keadaan yang berat. Dia mengatakan dalam Lukas 12 ayat 25, jangan kita khawatir. Dalam ayat 25 secara khusus dia menekankan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Tidak ada. Bahkan kekhawatiran bukan menambah, malah mengurangi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal yang positif dan terutama terus merenungkan makna-makna iman kita. Saudara-saudara yang saya senang, di grup-grup banyak sekarang muncul keahlian-keahlian dari para bapak-bapak. Mereka mengupload, memposting foto-foto hasil masakan mereka. Mudah-mudahan nanti setelah masa pandemi ini berlalu, bukan lagi ibu-ibu yang jago masak, tapi kebanyakan bapak-bapak yang akan menjadi juru masak di rumahnya masing-masing yang selama ini jarang mereka lakukan. Mudah-mudahan saya juga begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Juga saya ingin mengatakan bahwa biarlah kita meningkatkan rasa empati kita kepada sesama yang menderita. Dan sepertinya sekarang ini, meskipun kita tidak beribadah di gereja-gereja, tapi ada sesuatu yang sekarang ini sedang digalakkan di antara kita, yaitu suatu persekutuan beriman yang lebih nyata, yakni bagaimana kita bersolidar dengan orang-orang yang menderita, yang membutuhkan. Saudara-saudara, kalau cuma memberikan rasa simpati, saya kira itu belum Kristiani. Kita harus sampai pada tataran empati. Empati itu pun ada 3 tahap. Yang pertama, empati kognitif. Oh, kasihan dia, karena kita mendengar ada kabar bahwa orang lain menderita. Kita hanya memahami secara kognitif. Ada juga yang emosional, turut merasa dalam penderitaan orang itu. Saudara-saudara, menurut saya, itu pun belum mencerminkan nilai Kristianitas, nilai kekristenan kita. Sebab kita harus sampai pada empati yang ketiga yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu belas kasih atau welas asih. Inilah yang harus kita praktekkan dalam masa-masa sekarang, terutama ketika kita tahu banyak orang yang menderita. Saudara-saudara, pada bulan Desember yang lalu kita banyak membahas mengenai persahabatan. Bahkan tema-tema yang dikembangkan di bulan itu adalah bagaimana kita menjadi sahabat bagi saudara-saudara yang lain. Dan saatnya sekarang kita akan mempertajam makna itu. Kita peduli kepada orang lain dan membantu mereka. Sebab dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih dalam segala hal. Tetapi kalimat berikutnya ini yang menarik, juga menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya kita hidup kepada dan untuk orang lain yang menderita bagaikan saudara kandung. Bagaimana kita harus berjuang melakukan. Puji Tuhan, kita juga walaupun dalam bagian-bagian yang sederhana dan kecil ikut terlibat. Oleh karena itu, kita telah menjumpai dan menemui keluarga-keluarga yang membutuhkan melalui tim diakonia, melalui bendahara jemaat yang datang membagikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Rencana kita akan terus karena kita mendengar masih ada beberapa keluarga yang juga mengalami kesulitan akibat pembatasan sosial ini. Mereka sangat terdampak, betul-betul tidak dapat bekerja lagi. Dan oleh karena itu kita harus membantu mereka. Saudara-saudara, saya menghimbau persembahan-persembahan yang kita sudah kumpulkan selama ini dalam ibadah-ibadah live streaming, jika berkenan, salurkan melalui rekening yang kami sudah edarkan di grup-grup, dan kiranya itu bermanfaat untuk melanjutkan pelayanan dan kemudian empati yang berwelas asih kepada saudara-saudara kita yang menderita. Kenapa kita harus melakukan itu? Pertama-tama karena Yesus telah menjadi contoh kita. Dia adalah tanda nilai, tanda hidup, bahkan juga tanda keselamatan kita. Tema hari ini berbunyi, Yesus adalah tanda penentu zaman. Dalam bacaan tadi dikatakan pada waktu itu, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi bertanya dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Lalu Yesus menjawab mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus." Saudara-saudara, apa itu tanda Yunus? Bahwa Yunus masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam, dan Yesus menyebut dia lebih daripada itu, yakni dia akan masuk dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sepertinya ada suasana yang terkesan di sini sebagai konflik atau ketegangan antara Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Dan memang itu nyata, jelas. Saudara-saudara, mengapa Yesus bersikap keras kepada mereka? Nanti sebentar saya akan mengembangkan lagi, tetapi pada bagian awal ini saya mau mengatakan, karena mereka telah menyimpangkan nilai-nilai hukum, nilai-nilai Taurat, bahkan nilai-nilai beragama. Dan Yesus tidak diam dalam hal seperti itu. Sebabnya dia mengecam mereka kasar sekali. Kata-kata mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini." Saudara-saudara,
Saya pending dulu penjelasan mengenai apa yang mereka lakukan. Saya akan masuk pada soal yang ditekankan oleh Yesus, bahwa kepada mereka yang jahat dan tidak setia itu tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Tanda Yunus itu bisa kita lihat pada Yunus pasal 1 ayat 17, di mana Yunus kemudian dibuang ke laut, lalu kemudian dia oleh firman Tuhan ditelan oleh ikan yang besar, lalu kemudian tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan itu masuk dalam memori orang-orang Israel sebagai suatu tanda yang luar biasa. Memang saudara-saudara, dalam sejarah kehidupan umat Israel, umat Tuhan, mereka mendapatkan banyak sekali utusan-utusan Tuhan. Atau mereka dijumpai oleh nabi-nabi Tuhan. Dan setiap nabi ini memiliki keistimewaan, ada tanda-tandanya. Saudara-saudara, Yunus dalam kehadirannya atau dalam kehidupannya di perut ikan itu menjadi sebuah kesan yang unik, luar biasa. Nah, dan karena itu mereka selalu mengingat tanda itu. Mereka datang kepada Yesus, karena apa? Karena Yesus mengesankan atau orang-orang juga memberikan semacam kesimpulan bahwa dia adalah seorang nabi. Oleh karena itu, para ahli Taurat dan orang Farisi ingin menguji dia. Lalu mereka mengatakan, tunjukkanlah tanda itu daripada kami kalau memang engkau seorang nabi. Saudara-saudara, apakah mereka tulus? Tidak. Oleh karena itu Yesus langsung mengkat mereka. Bahkan awal dari perkataannya menuding mereka sebagai orang jahat. Angkatan yang jahat dan tidak setia. Lalu Yesus memberitahu bahwa tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain daripada tanda Yunus. Oleh karena itu saudara-saudara, dia menguraikan apa yang dilakukan oleh Yunus, dan dia kemudian menyebutkan yang ada saat ini yaitu dirinya lebih daripada Yunus. Bahkan nanti kita akan melihat uraian berikutnya mengenai ratu dari selatan, yaitu ratu negeri Sheba, yang datang kepada Salomo untuk mendengar hikmatnya, lalu dia percaya dan memuji Tuhan. Karena itu ini pun menjadi satu nilai yang penting bagi Yesus untuk menghadang atau untuk, kalau umpamanya dalam bahasa sekarang, mendamprat kebebalan orang-orang yang disebut para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Tetapi Salomo yang bisa mencerahkan ratu selatan itu dikatakan oleh Yesus, saya lebih daripada dia. Saudara-saudara, saya mulai dari yang pertama, yaitu mengenai Yunus. Yesus bukan cuma masuk dalam perut ikan, dia masuk dalam rahim bumi. Dan mengapa ini menjadi peristiwa penting dan besar melebihi apa yang dialami oleh Yunus? Karena Yesus masuk dalam rahim bumi 3 hari 3 malam dan sesudah itu dia bangkit. Dan inilah kebangkitan yang kita rayakan pada minggu yang lalu sebagai suatu peristiwa kemenangan. Saudara-saudara, semua agama, semua orang-orang yang mempercayai kebangkitan memahami bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa nanti. Peristiwa eskaton, tetapi oleh Yesus yang nanti sudah terjadi saat ini. Inilah yang kemudian menjadi nilai penting daripada Yesus, terutama melalui kebangkitannya. Apa yang nanti sudah ditarik oleh Yesus pada masa kini, sehingga kita yang percaya kepadanya digaransi atau memperoleh jaminan untuk mengalami kebangkitan yang sama. Puji Tuhan. Oleh karena itu, semua orang Kristen pada hari Minggu bersukaria, entah di gereja atau sekarang dalam masa-masa seperti ini, kita harusnya bergembira setiap hari Minggu. Karena apa? Hari Minggu itu adalah hari perayaan kita tentang kebangkitan Kristus. Karena itu kita beribadah, menyisihkan yang lain. Saudara-saudara, lalu masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu tentang Ratu Sheba atau Ratu negeri Sheba yang dikatakan pada hari penghakiman akan bangkit. Lalu dia bangkit bersama-sama dengan angkatan yang jahat yang dituding oleh Yesus tadi. Dan Ratu Sheba akan menghakimi mereka juga. Demikian juga tadi dengan orang-orang Niniwe yang bangkit bersama-sama nanti dengan orang-orang Yahudi yang dikritik oleh Yesus. Lalu orang-orang Niniwe itu akan menghakimi mereka karena mereka bertobat. Ratu Sheba waktu bangkit nanti akan menghakimi mereka karena dia menerima hikmat Salomo. Saudara-saudara,
Kalau misalnya disebutkan orang Niniwe atau setiap orang yang percaya pada hari penghakiman nanti bangkit lalu menghakimi orang-orang yang kedapatan berdosa atau tetap hidup dalam dosa, bukan dalam arti mereka menjalankan penghakiman daripada Kristus. Sebab hakim yang agung hanya satu, yaitu Kristus. Namun nilai hidup mereka, nilai pertobatan mereka, nilai iman mereka, nilai percaya mereka akan menjadi penghalang dalam tanda petik, akan menghadang kejahatan-kejahatan daripada orang-orang yang hidup dengan dosa-dosanya di dalam dunia ini. Nilai itu akan menjadi norma. Kalau dalam bahasa lain akan menjadi cermin bagi segala kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, setialah sampai akhir zaman, setialah sampai akhir hidupmu dengan mempertahankan imanmu, karena itu nanti akan menjadi suatu kaca benggala bagi kejahatan yang lain. Jangan terbalik. Jangan kesetiaan orang lain, lalu kemudian menjadi kaca benggala bagi kita, sehingga kita tidak bisa diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, Ratu Selatan dari Sheba, negara Sheba itu, lalu kemudian percaya. Ini dikisahkan dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-10. Kalau kita baca dari ayat pertama dan ayatnya yang seterusnya, ada kerinduan Ratu Sheba untuk menemui Salomo, sebab dia mendengar kehebatan Salomo, terutama hikmatnya. Kita tahu Salomo diliputi oleh hikmat, karena waktu dia diminta oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah, Salomo tidak meminta yang lain. Dia tidak meminta harta kekuasaan, tapi dia hanya meminta hati yang bijak untuk menimbang perkara. Dan karena itu Tuhan menganugerahkan kepadanya hikmat. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga mengaruniakan apa yang dia tidak minta. Sepertinya orang Kristen seringkali salah kaprah. Dia pikir dengan kesuksesannya, dengan kejayaannya, dia akan berkembang, dia akan menerima hal-hal yang lebih besar. Hari ini kita dibukakan suatu rahasia daripada Tuhan, bahwa milikilah hikmat Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita berkembang. Kembali kepada Salomo. Ratu Sheba tidak percaya. Oleh karena itu, dia datang dari jauh. Dia datang dari selatan, makanya disebut dia dari selatan. Untuk menemui Salomo. Lalu dia kemudian disambut oleh Salomo. Disitulah Ratu Sheba melihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Pertama-tama, dia memperhatikan bagaimana Salomo mempersiapkan ibadah-ibadah, mengatur rumah Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Bagi Salomo waktu itu yang prioritas adalah Tuhan. Lalu kemudian dia mendengar apa yang menjadi hikmat Salomo. Kemudian Ratu Sheba dicerahkan. Pada ayatnya yang ke-9 dari 1 Raja-Raja pasal 10 dikatakan di sana begini. Ratu Sheba memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah berkenan atas engkau, saudara. Hikmat Salomo membuat Ratu Sheba dicerahkan, bahkan memuji Tuhan. Itulah sebabnya disimpulkan tadi oleh Yesus, nanti dia akan bangkit bersama-sama angkatan yang jahat, dan dia akan menghakimi juga orang-orang yang jahat. Dalam maksud yang saya jelaskan tadi, nilai pertobatannya akan menjadi norma untuk kemudian mengevaluasi seluruh kehidupan dosa, seluruh kehidupan jahat dari manusia-manusia yang tidak mau hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Yesus mengatakan sebagaimana tentang Yunus, dia juga mengatakan tentang Salomo yang ada sekarang ini, yaitu dirinya lebih daripada Salomo. Saudara-saudara, memang Yesus lebih daripada Salomo, apalagi tadi tentang Yunus, dia bukan cuma masuk dalam perut ikan, dia masuk dalam rahim bumi waktu dia mati dan bangkit. Inilah kemenangan, inilah suatu kebangkitan yang datang dari Tuhan. Namun, ketika kita berbicara tentang Salomo yang diagungkan karena hikmatnya, Yesus menyebut dia lebih daripada Salomo. Saya akan memaparkan beberapa hal. Mengapa dia lebih daripada Salomo? Yang pertama, saudara-saudara, sebagai tanda dari Tuhan yang hari ini kita sebutkan sebagai tanda Allah yang menentukan zaman, bahkan menentukan nilai hidup. Yang pertama, Yesus itu memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan Bapanya di sorga, dengan Allah Bapa di sorga. Relasinya sangat kuat, saudara-saudara.
Dia begitu kuat dan semuanya dia serahkan kepada Bapaknya. Semua adalah dari dan untuk Bapa di sorga. Itulah sebabnya ketika dia dicobai di padang gurun, dia menolak apa yang ditawarkan oleh iblis dan dia menjadi pemenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak godaan dalam dunia ini. Kalau kita tidak memiliki hubungan kuat dengan Tuhan, kita akan mudah terkapar. Apalagi dalam situasi sekarang ini. Kalau kita tidak kuat berserah, kita tidak kuat berdoa, kita tidak akan sanggup melewati masa-masa yang berat ini, masa-masa pandemi ini. Tetapi percaya, dengan hubungan yang kuat dengan Tuhan, yang saya yakin saudara-saudara kembangkan di rumah-rumah, di keluarga, di mana saja saudara-saudara berada, dalam masa-masa pengurungan diri, dalam masa-masa pembatasan sosial, itu akan menjadi kekuatanmu untuk melewati apapun yang terjadi di sekitar kita. Yesus adalah seorang manusia, anak manusia, yang menjadi contoh bagaimana kita menjaga relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan karena dia mempunyai relasi yang kuat dengan Allah, dia mengaplikasikan, dia mengejawantahkan, dan dia hidup sepenuh-penuhnya dalam kasih Allah. Ini bagian berikut daripada tanda yang bisa kita baca dari Yesus, yang melebihi Salomo. Dia mengaplikasikan, dia hidup sepenuh-penuhnya dalam kasih Allah. Dan karena itu hukum kekristenan sekarang bukan lagi hukum Taurat, walaupun kita masih mempelajari dan kemudian mengambil makna-maknanya, tetapi hukum kita sekarang adalah hukum kasih. Percaya kepada Allah dengan sekuat hati, sekuat tenaga, sekuat jiwa, sekuat akal budi. Tetapi pada saat yang sama kita percaya kepada, kita mengasihi sesama manusia. Karena kasih Allah itu, lalu kita mengasihi sesama manusia. Tolong diingat, kalau tidak ada kasih dan implementasi kasih dalam hidup kita, maka semuanya sia-sia. Itulah sebabnya saya mengajak mari kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan sekarang ini. Berikutnya saudara-saudara, karena Yesus punya kasih yang kuat, dia mendobrak. Dia kemudian membongkar segala kemunafikan, segala kejahatan. Bukan cuma sekali dua kali dia mengkritisi orang-orang yang disebut pemimpin agama pada zamannya, yang dikatakanlah sebagai angkatan yang jahat, tidak setia, bahkan hidup yang selalu seorohani, yang kelihatan putih bersih seperti kuburan, dilabur putih di luar, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Masih banyak kesempatan-kesempatan lain di mana Yesus mengkritik, dia membongkar. Saudara, tidak ada keberanian untuk membongkar kejahatan di sekitar kita, untuk mengkritisi kalau kita tidak punya relasi yang kuat dan tidak hidup dalam kasih. Saudaraku, kiranya nilai-nilai ini akan kita hidupi. Tetapi yang paling penting adalah nilai itu adalah nilai yang selalu baru. Karena Yesus selalu memberikan yang baru kepada kita. Itulah sebabnya dia menjadi tanda penentu zaman, oleh karena dialah tanda Allah yang kemudian menghadirkan keselamatan bagi kita. Dia sebagai tanda Allah ini membebaskan. Yang kedua, membaharui. Tidak ada pembebasan tanpa kepercayaan kepada Kristus yang bangkit. Tidak ada hidup baru tanpa kita berserah penuh kepadanya. Lalu nilai-nilai ini akan menjadi penentu kehidupan kita. Bagaimana kita akan hidup sebagai orang yang beriman dalam arti yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari menjalani kehidupan kita dalam kekuatan iman seperti ini. Sungguh dia adalah tanda penentu zaman, bahkan tanda penentu nilai-nilai hidup kita dalam segalanya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita, secara khusus dalam melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati.